Dan menurut saya sebenarnya kuncinya di apa ya, Menteri Keuangan ya. Salah satu pemain utama dari subsidi adalah Menku Sri Mulyani, karena dia sebagai agen mafia Berkeley ya dari tamatan Inggris, punya peran penting dalam pandangan paradigma ekonomi liberalnya. Sebisa mungkin subsidi itu dihilangkan gitu. Dan dari dulu kita memang tidak sepakat dengan Sri Mulyani, Gita Wirjawan. Mereka ini adalah agen-agen pemikiran neoliberalisme ya, menghilangkan peran negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat gitu. Nah, teman-teman semuanya, terkait subsidi BBM ini sangat penting ya, sangat penting isunya bagi kita sebagai kelas petani, kelas pekerja, khusus petani, karena memang ini sangat menyangkut kehidupan kita. Nah, berbeda dengan teman-teman yang misalnya di perkotaan, memang di pedesaan ini aktivitas misalnya menggunakan kendaraan dan BBM ini kan sebenarnya mesin ya, pasti dikategorikan dengan mesin, industri mesin. Tetapi bagi petani memang, bagi petani tradisional, mesin itu sebisa mungkin kita tidak jadikan yang utama, karena kecuali kalau misalnya pertanian yang perkebunan besar ya, jumlah skala besar, pasti butuh mesin, butuh tenaga alat bantu. Tapi kalau kita yang petani-petani kecil, kita tidak terlalu membutuhkan itu. Nah, oleh karenanya dalam aktivitas produksi kita, mesin-mesin ini tidak terlalu terdampak ya langsung. Berbeda dengan gas kemarin, ketika gas itu naik, gas sebenarnya tidak langsung ke mesinnya ya, gas itu langsung berdampak terhadap ini pupuk, pembuatan pupuk. Karena salah satu proses pembuatan pupuk itu adalah membutuhkan gas. Nah, bagi petani kecil memang tidak terlalu terdampak, tetapi efeknya itu yang jadi masalah. Masalahnya itu bisa terdampak pada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Nah, petani walaupun dia memproduksi, dia juga sebagai konsumen dari produksi itu sendiri. Walaupun dia misalnya produksi cabai, bawang, dan lain sebagainya, faktanya dia juga sebagai konsumen dari produksi-produksi itu sendiri. Nah, masalahnya adalah ketika harga BBM ini naik, yang berdampak adalah kenaikan harga bahan-bahan pokok sehari-hari tadi. Nah, petani saja dalam kondisi yang stabil itu sangat mengkhawatirkan, dia sangat menghadapi banyak tekanan ya, belum menghadapi banyak tekanan. Kemudian lagi ketika ini harga BBM naik. Harga BBM naik itu pasti semuanya berdampak. Ya pelan-pelan nanti uang sekolah naik, kemudian juga uang jajan anak naik, ya anak SD punya jajan dia pasti naik dari 500 jadi 1.000. Kemudian beli buku, beli baju baru untuk sekolah dan lain sebagainya itu pelan-pelan akan naik. Nah, di sisi lain harga produksi petani tidak pernah mengalami kenaikan signifikan, bahkan menurun gitu. NTP, nilai tukar petani, nanti bisa kita share ya, nilai tukar petani juga tidak mengalami perubahan yang signifikan gitu, peningkatan signifikan. Nah, ini jadi masalah kita di petani, bagaimana BBM ini sangat berdampak. Dan SPI ya, misalnya petani itu berkali-kali, dan menurut saya sebenarnya kuncinya di apa ya, Menteri Keuangan ya. Salah satu pemain utama dari subsidi adalah Menku Sri Mulyani, karena dia sebagai agen mafia Berkeley ya dari tamatan Inggris, punya peran penting dalam pandangan paradigma ekonomi liberalnya. Sebisa mungkin subsidi itu dihilangkan gitu. Dan dari dulu kita memang tidak sepakat dengan Sri Mulyani, Gita Wirjawan. Mereka ini adalah agen-agen pemikiran neoliberalisme ya, menghilangkan peran negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat gitu. Dan ini yang jadi kita tolak sebagai sebagai masyarakat kecil, masyarakat tani, dan juga teman-teman lain